Nah, udah bunyi. Oke, jadi pertemuan sekarang itu saya ingin memperagakan dari kemarin tugas satu, tugas dua, tugas tiga, sampai membahas materi yang sekarang tugas keempat, gitu ya. Nah, saya akan peragakan mulai dari awal. Ya. Jadi di awal itu saya suruh minta kalian untuk membuat satu file untuk berjudul sampai ke daftar pustaka, gitu ya. Saya akan ingatkan kembali sekarang itu dengan cara oke, saya singkat aja ya, saya bikin cepat untuk tugas satu, bikin lembar kedua untuk lembar pengesahan, berikut halamannya saya format, memberikan halaman tengah bawah, kemudian saya format nggak pakai angka, tapi akan memakai Romawi, mulai dari satu, oke, ya, dua lembar, kemudian saya next page lagi, abstrak, ya, tinggal rubah klik kanan dari jadi continue. Dua. Nah, setelah ini udah selesaikan ya. Next page, pindahin ke bawah. Next page lagi, pindahin ke bawah. Nah, terus sampai ke bab satu. Di bab satu mulai rubah. Karena nggak pakai Romawi. Ya. Jadi saya matikan dua-duanya. Baru halamannya hapus. Nah, untuk ini tidak dicentang, differentnya atas kanan. Kemudian format pakai angka biasa, mulai dari satu. Kemudian checklist, ya, differentnya, kemudian bawah kanan. Nah, selesai. Close. Ya, bab 1. Tinggal ke bab 2, next page lagi. Bab 2, tinggal lakukan format continue. Nah, selesai. Ini bab 3, tinggal next page. Bab 4, tinggal next page lagi. Bab 5, daftar pustaka. Kalau mau pakai halaman, ya berarti biarkan saja daftar pustakanya. Kalau di daftar pustaka tidak pakai halaman, berarti ya tinggal diputuskan saja hubungannya dulu. Hubungan antar halamannya, baru dihapus halamannya. Nah, jadi formatnya, ketentuannya silahkan disesuaikan dengan panduan skripsi masing-masing. Oke, setelah itu ini tugas satu ya, membuat satu file dari judul sampai ke daftar pustaka berikut dengan halamannya, formatnya, peletakannya. Ya, ini tugas satu. Tugas dua yaitu membuat daftar isi otomatis. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis, kita harus mempersiapkan style yang akan kita gunakan. Nah, style ini dimaksudkan untuk ada berapa level nih yang akan kita tampilkan di daftar isi. Ya, biasanya daftar isi itu menggunakan 3 level. Jadi saya butuh 3 style baru yang sesuai dengan format. Gitu ya.
Oke, untuk membuat sebuah style, ya, kita buat style dulu untuk awal. Ini ada kelompok di home, ada kelompok style. Ini ada menunya, tombol menu keluar seperti ini. Nah, di kiri bawah ini ada tombol new style. Ya, klik. Ini ada kok di materi saya ya, yang kemarin saya bagikan ke kalian. Nama stylenya ini ceritanya untuk level 1. Ya. Nah, format untuk level 1, ya, level 1 itu untuk tulisan ini. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori. Terus ada ketikan di atas daftar simbol, daftar gambar. Nah, itu level 1 ya, bab, ya, judul bab. Judul bab. Jadi sekarang level 1 itu untuk judul bab. Nah, font yang digunakan yaitu Times New Roman ataupun Arial minimal. Ya, Times New Roman ataupun Arial. Ya. Font yang digunakan katakan 12, cetak tebal, warnanya otomatis ataupun hitam, silakan sama aja. Ya. Alignment-nya ini center tengah. Alignment-nya center. Spasinya pakai 1,5. Jadi ada 1,5, 2. Ya. Kalau saya pakai 1. Ya. Atau kalau di kalian berapa ya? Saya belum pernah pegang panduan, udah nggak pernah nguji, nggak pernah ngebimbing. Ya. Jadi kalau di saya 1,5. Ya. Terus ini after paragraph, jarak antar paragraf, ya. After dan before. Nah, saya dekatkan, habiskan, deketin. Kemudian ini indent. Ini saya mentokin ke kiri. Mentokin kiri semua habisin. Nah, itu aja. Ya. Ini level 1 untuk bab 1 penyaluan atau judul bab. Contoh ya. Level 1, Times New Roman 12, bold, black ataupun otomatis. Alignment center, versi 1,5, before and after paragrafnya dihilangkan, indentnya pentokin ke kiri. Ya, setelah itu oke. Sehingga saya sini punya level 1, di sini ada level 1. Itu untuk judul bab. Kita bikin 2 style lagi. Ya. Kita bikin style baru lagi. Ya. Kasih nama level 2. Gitu. Kemudian bedanya di sini sama level 1 itu cuman alignment. Kalau tadi level 1 center, kalau ini kiri. Times New Roman 12, bold, automatic ataupun black, left 1,5, after before-nya hilangkan, spasinya indent ke kiri. Nah, jadi merubah alignment doang. Level 2. Level 1, level 2. Level 1, level 2. 2 level. 2 style. Sekarang bikin style yang ketiga. Nah, style ketiga ini sama dengan style kedua. Jadi sini cuma kasih nama doang. Level 3. Lebihnya udah sama. Times New Roman 12, bold, automatic, ataupun black, left, 1,5, hilangkan jarak, dan indentnya ke kiri. Oke. Udah punya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini menu stylenya saya hilangkan. Itu tahap yang pertama. Membuat style dulu. Ya, ya. Tunggu bentar ya.
Oke, maaf tadi kepotong. Ibu saya nggak bisa masuk ke rumah. Nah, oke, jadi tadi udah level 3, udah selesai, sudah bikin style. Sekarang tinggal implementasi. Implementasikan style yang sudah kita buat ke ketikannya. Ya, contoh. Yang pertama saya akan mengimplementasikan level 1 dulu. Nah, untuk judul, jangan diterapkan stylenya. Karena kan tulisan judul ini nggak masuk ke dalam daftar isi kan ya. Jadi nggak usah. Nah, misalkan judulnya apa gitu ya, tantangan sistem informasi atau apa. Jangan. Tapi mulai dari lembar kedua, itu lembar pengesahan. Klik, seperti itu bisa. Nah, kemudian kalau level 1 itu ketikannya, tulisannya nah, uppercase. Besar semua, kapital. Ya, nah, level 1, ciri-ciri. Ya. Kemudian bisa di blok satu baris gitu ya tadi ya, implementasi style. Bisa juga hanya disimpan gini saja, ya, bacanya satu baris. Ya. Tapi kalau untuk ininya harus diblok seperti itu. Ada lagi yang gitu kan, blok seperti ini dengan ini beda. Level 1 stylenya bisa percase. Ya, jadi gitu penerapan implementasi ini caranya. Ya, itu silakan suka-suka ya, enaknya gimana. Ya, jadi saya akan implementasikan dulu level 1 ya. Daftar isi level 1 ya. Bergambar, oke, tabel, level simbol, bab 1 pendahuluan. Kemudian ini bab 1 ini saya jadi dua ya, jadi dua baris ya. Seperti ini bisa tulisannya. Bab 2 pengen tahu yang dua baris gini. Oh, oh, bisa. Oh, masih ada. Hmm, oh, lupa satu. Sekarang tinggal implementasi bab ah, level 2 sama level 3. Ya, jadi saya akan coba praktekkan di ya, jadi ini nah, kalau kalian tekan enter dari sini kan harus perhatikan style yang aktif yang mana biar nggak ada ketikan yang seharusnya tidak masuk ke daftar isi malah masuk gitu, ya. Jadi saya balikin ke normal dulu, normal. Jangan lupa untuk balikin ke normal dulu. eh Bab 1 biasanya ada apa aja ya? Mana sih bab 1 identifikasi, bukan identifikasi masalah, salah.
latar belakang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian ada batasan masalah atau penelitian ya masalah, batasan masalah, dan tujuan masalah kan nggak mungkin. Kemudian ada lagi metode penulisan, ada lagi metode pengembangan. Contoh, ini level 2. Jadi biasanya kalau saya sih lebih enak kayak gini. Ke mahasiswa bimbingan saya juga, sebelum kalian membuat paragrafnya, kalimat penjelasannya, silahkan bikin dulu strukturnya, kerangka pikirannya seperti ini, ya. Jadi dibikin dulu aja, sehingga nanti tinggal menyisipkan paragrafnya. Misalkan di sini ada rumusan 1, ada lagi rumusan 2, ada lagi rumusan 3. Ya, ini udah level 2, level 3. Ya, sebagai contoh saya kombinasikan saja. Tujuan 1, tujuan 2. Tinggal sekarang implementasi level 2 dan level 3 sambil kita belajar membuat ataupun membahas materi bulleting and numbering, ya. Ini ada. Nah, oke, sekarang level 2 dulu. Ini level 2, ini level 2, ini level 2. Seperti itu. Saya terapkan levelnya. Kemudian untuk level 2 pakai capital A word. Jadi yang kapital hanya huruf di depan tiap kata. Seperti ini. Kalau level 3 seperti ini sudah benar. Level 2 seperti ini. Level 1 seperti ini. Jadi dari ketikannya saja udah kelihatan ini mana level 1, 2, dan 3. Perbedaannya lebih jelas. Nah, kalau level 4 itu nggak ada yang kapital. Kalau nggak salah ya. Yang level 4 kalau ada itu nggak pakai kapital. Kecil semua. Nah, setelah seperti ini, baru kita ada bulleting. Bullet itu berarti penomoran menggunakan simbol. Nah, tapi kan kalau sesuai format kan bukan pakai bullet ya, tapi pakai numbering. Nah, di sini misalkan saya belum punya nih, ini belum punya. Nah, ini belum punya. Nah, saya bikin define new number. Ya, awalnya itu biasanya seperti ini. Nah, 1 titik. Nah, ini ada angka yang fillnya berwarna abu-abu, yang backgroundnya berwarna abu-abu. Ini jangan dihapus karena itulah angka otomatisnya. Ya. Nah, jadi ini titik yang belakang saya hapus, pindahkan kursor ke depan. Karena ini bab 1, maka saya akan ketik 1 titik. Sehingga yang fill abu-abu ini, kalau lihat contoh di bawahnya, ini akan berubah menjadi 2, 3, dan selanjutnya kalau di enter. Gitu. Nah, jadi yang abu-abu ini jangan dihapus.
Setelah ini oke, sehingga seperti ini nanti. Nah, udah kasih numbering, rapiin tulisannya. Nah, ini tarik yang paling atas ke 0, yang ini ke angka 1. Tujuannya apa ke angka 1? Kalau ini 10, nanti angka 10-nya, 0-nya nggak tabrakan dengan huruf. Jadi kita udah set aja, aturin dari awal di jarak 1. Seperti ini ya. Jadi di select yang level 2, terapkan style level 2, ininya, kemudian numbering, baru rapikan, tarik 0 dan 1. Nah, level 2 selesai. Sekarang level 3. Nih, nih, nih. 1.3.1. Ya. Saya terapkan level 3, kemudian ini nih udah betul, tinggal numbering 1.3.1. Nah, punya kan belum punya, ini bekas tadi, maka bikin baru, tambahin 1.3.4. Nah, ini nggak usah panik, atau nggak usah apa, nggak usah bingung. Kok mulainya dari angka 4, gimana caranya biar dari angka 1? Nggak apa-apa, ini cuma contoh doang, ya oke aja gitu ya. Ini 1.3. Angka nomor urut nih. Kalau saya oke, nah ini otomatis ya, akan mengikuti. Nah, ini juga kita rapikan. Ada yang kalau orang seperti ini, tapi kalau saya sih tidak menyarankan seperti ini, mendalam ke dalam. Soalnya gini logikanya, kalau saya punya 4 level dalam ketikan, 4 level gini, berarti space pengetikan tuh pendek sekali, berkurang. Belum lagi kalau nanti terus bertambah lama-lama habis gitu. Jadi space pengetikannya dari angka 16 ini, 16 setengah ini ke 4, dikit banget pengetikannya ya. Nah, jadi kalau saya sih biasanya diarahkan seperti ini saja. Kalau nggak usah inden gitu, nggak usah inden, mendorong ke dalam. Sekali lagi, tujuan klik level 3, 151 belum punya. Seperti ini. Aduh, nah ini udah bikin style, sudah diimplementasikan, baru sekarang kita bikin daftar isi otomatis. Ya anggap aja bab 2 juga adalah ya. Allahu Akbar. Nah, sini. Nah, pindahin dulu ke normal, klik bawah. Nah, kita akan membuat daftar isi otomatis di reference table konten. Nah, jangan klik yang ini, karena ini nggak sesuai. Ini tulisan kontennya warna biru. Tapi insert table of content ataupun add
Kalau 2016 kalau nggak salah tulisannya add. Set, titik-titiknya ini bisa diganti pakai strip ataupun pakai jari. Nggak pakai juga bisa. Level yang akan ditampilkan 3. Setelah itu pilih option. Nah, style yang ditampilkan untuk awal yaitu heading 1, 2, dan 3. Ini kita hapus dulu, hilangkan karena nggak pakai heading 1, 2, dan 3. Tapi yang kita pakai itu level 1, 2, dan level 3. Seperti ini. Jadi TOC, Table of Content level. Ini namanya, ini levelnya. Nah, nama dan level. Oke. Contohnya. Ini nggak ada satupun yang saya ketik. Nah, ini kalau nggak salah materi itu cuma sampai sini. Ya, belum sama merapikan daftar isi. Karena saya juga bingung. Masih tahunya gimana ngerapiinnya ya. Kalau pakai ketikan. Kalau pakai ketikan. Jadi ketentuannya gini. Untuk level 1 itu cetak tebal. Level 2, level 3 enggak usah. Ya, itu yang pertama akan kita praktekin sekarang. Ya. Jadi kalau kursor simpan di sini kan gini, blok semua nih. Nah, ini biarin aja. Nah, dari pinggir tek, 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 tek. Nah, level 2, level 3 enggak ke select ya, enggak ke blok. Nah, kemudian saya klik tombol blok bold. Pertama, satu, belum ada perubahan kan? Nah, lagi, tek, tuh, udah tebal, udah bold. Jadi gini, level 1 tebal, yang lainnya nggak usah. Nah, setelah itu, nah ini seperti ini. Bab 1, dua baris ya. Nah, ini kita edit, ya, kita rapikan. Yang pertama caranya gini, kursornya disimpan di bawah paling akhir, ya. Tekan shift panah kiri, ya, shift panah kiri, 1, 2. Nah, posisinya sampai ke blok kayak gini, titik-titiknya ke select gitu, baru hapus, gitu. Nah, kemudian kita coba lagi untuk ini, kursornya di belakang, shift kiri, 1, 2, baru hapus. Nah, untuk menaikkan kata pendahuluan ke atas, di sini shift kanan, 1, 2, naik ke atas. Naik ke atas, nah, kemudian kita kasih spasi. Kalau kita perhatikan spasinya ini ada underscore-nya ya, ada underscore-nya. Bab 1 underscore pendahuluan, jadi kita underscore-nya hilangkan. Ini. Jadi logikanya pada baris bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, itu nggak pakai halaman, nggak dimunculkan. Karena logikanya, tulisan bab 1 pendahuluan, posisinya pasti akan sama
halamannya ya akan sama dengan 1.1. Sama. Bab 2 landasan teori itu halamannya pasti sama dengan 2.1. Nah, yang saya lihat belum pernah tuh beda halaman. Pasti sama. Nggak mungkin beda. Jadi dihilangkan halaman. Ya. Jadi untuk bab 2, bab 3 ini tinggal dibikin satu baris aja ya. Caranya demikian. Jadi disilek dulu baru dihapus. Kalau nggak disilek dulu nanti hilang semua hapusnya. Jadi pas dihapus hilang semua. Ya. Jadi caranya disilek dulu. Disilek di blok baru dihapus. Nah, itu pertemuan berapa tuh? Pertemuan 3, tugas 2. Allahu Akbar. Udah sampai malam lagi nih. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Berarti udah bisa ya. Kalau nggak ada, oke, kita lanjut ke pertemuan kemarin terakhir pertemuan 4, tugas 3. Tugas 3 itu membuat daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis. Oke, apa ya? Ini saya lewat dulu daftar gambar dan daftar tabel. Oke. Saya punya di sinilah. Ya. Saya enter satu kali, stylenya saya perbaiki, balikin lagi ke normal. Aneh, udah ya gitu. Berarti kalau daftar gambar harus punya gambar gitu. Daftar tabel juga berarti harus punya tabel. Jadi saya akan menyisipkan objek gambar dulu. Contohnya, insert picture, objeknya gambar, picture. Nah, ini foto favorit saya ini. Nah, jadi setelah muncul, silakan mau diatur, mau di fullkan juga silakan, tapi kan nggak mungkin di fullin juga. Ya, diatur aja lah, gimana kebutuhannya. Ya, sesuaikan, saya cukup segini aja. Ya, kemudian biasanya, bukan biasanya sih, ya emang yang pasti, ya. Objek gambar ini di tengah center alignment-nya ya, alignment center. Begitu juga dengan tabel sama di tengah. Jadi di sini bedanya cuma nama label sama posisi nama objek, ya, antara gambar dengan tabel. Ya. Nah, setiap gambar itu pasti harus punya nama. Ya, setiap objek itu pasti harus ada namanya dan harus ada penjelasan biasanya kalau dalam deskripsi. Nah, kita kasih nama dulu. Klik kanan objeknya, ada insert caption. Insert caption. Nah, untuk awal pertama kali ini biasanya ini nggak ada. Nah, 1, 2, 3 adanya ini doang. Ya, yang tadi bekas-bekas tadi udah saya hapus. Ya. Oh, gambar. Berarti labelnya nggak sesuai dengan kebutuhan saya gitu ya. Intinya seperti itu. Makanya saya bikin label baru. Ya. Bikin label baru. Kalau di bab 1 berarti gambar pasti 1 titik. Setelah titik nanti ada nomor urut muncul sendiri. Ya. Jadi saya ketikkan dulu di sini. Gambar pasti 1 titik. Udah. Itu nomor urutnya keluar sendiri. Oke. Nah,
Jadi labelnya satu titik cuma sampai situ, angka satu terakhir ini nomor urut keluar sendiri. Jadi gambar yang ada di bab satu urutan ke ya. Setelah itu posisi posisi above atau below. Kalau gambar berarti di bawah. Ya, setelah itu baru kasih nama. Nama saya kasih spasi dulu. Foto jagoan neon. Jadi gitu. Kalau labelnya belum punya, bikin labelnya, posisinya di mana, baru kasih nama. Nah, setelah itu oke. Okay. Nah, setelah itu kita perhatikan ternyata penulisannya formatnya tidak sesuai dengan format yang kita punya ada panduan. Ini nggak sesuai. Pasal ada yang warna biru dan nggak akan mungkin. Jadi kalibri 9 bold. Ini kan udah nggak sesuai warnanya biru. Nanti walaupun kita di sini sudah kita ubah jadi ini Roman 12 tidak dicetak tebal kasih warna hitam. Caranya nih ya, caranya seperti itu manual. Yang terjadi apa di saat kita insert objek lagi? Ini format tulisannya akan kembali berwarna biru. Ini gambarnya menyeramkan. Ini menyeramkan. Oh, nomor apa lagi ya? Nah, ini juga gampang. Yang segar-segar. Ya. Bukan segar-segar. Ah, silin lagi. Jadi aku. Nah, ya. Jadi kan tadi yang ini udah saya hitamkan, tapi caranya manual lewat sini gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau saya input lagi di sini, insert caption, gambar 2, sini, next dari nah, ini akan kembali biru. Itu kan kebayang kan kalau untuk puluhan gambar ngelakuin format lagi, bete juga kan, capek. Nah, biar nggak seperti ini, biar nggak berulang-ulang, ya, maka kita perlu perhatikan yaitu apa sih style yang aktif yang digunakan. Jadi ternyata ini gambar ini tuh nama objek ini menggunakan caption style. Kita klik kanan, modify. Namanya nggak usah diganti, biarin aja. Ganti Times New Roman ukuran 12, tidak usah dicetak tebal, automatic ataupun black 8 sama di tengah alignment center ada spasi 1. After before paragrafnya dihilangkan, dirapatkan, indennya juga di ke kiri kan. Nah, seperti ini. Baru oke. Ya. Jadi ini aman kalau udah kayak gini. Ya. Walaupun kalian nanti punya tabel, gini, insert tabel, bisa pakai ini, bisa digambarin seperti ini, bebas lah. Saya kasih objek, nama. Di sini ada klik kanan, caption,
Nah, tabel berarti beda dong labelnya ya. Kita bikin label baru, tabel pasti 1 titik. Oke, untuk tabel nama objek ada di atas. Kemudian saya klik captionnya. Nah, ini seolah-olah kursornya nggak kelihatan, hilang. Biarin aja nggak apa. Yang penting udah diklik, ketik aja langsung spasi, ketik tabel mahasiswa. Nah, itu kan muncul penampakan. Ya, jadi ini ada beberapa kendala memang ya biasanya. Suka banyak terjadi di proses yang kedua, itu suka nggak keluar ketikan di captionnya gitu. Tapi nggak apa-apa, klik aja kemudian ketik nama objeknya, jadi bakal muncul. Misalkan di sini ada nomor, ada nama mahasiswa misalkan, ini ada alamat, misalkan ada telepon, misalkan contoh doang. Nah, kalau tabel ini, kalau saya sih ya biasanya sumber itu nggak di tengah. Nah, seperti ini. Apa gitu ya, saya lupa gitu. Tabel nggak di ini, tapi di kiri. Ini kelebaran ya. Harus seperti ini. Kalau gambar, ya di tengah. Sumbernya di bawah. Bawah sini. Itu. Jadi, karena tadi style caption sudah berubah menjadi warna hitam, Times New Roman ukuran 12. Jadi saat sekarang udah nggak biru lagi, nggak perlu setting-setting lagi, nggak perlu lagi ngerubah font. Nah, kalau tadi kan di sini biru lagi kan ya. Kalau dirubah dari stylenya nggak usah, cuma sekali aja. Gitu. Nah, ini tugas 3 di pertemuan itu. Sampai ke Oke, setelah kasih nama objeknya, berarti kita kasih apa lagi? Di sini nih ya. 1, 2, 3. Nah, di sininya stop gambar berarti membuat daftar gambar otomatis di lembar daftar gambar. Ada reference, ada tabel, insert, tabel of figure. Nah, bedanya sama yang daftar isi, nah ini ya. Kalau daftar isi kan tampilkan style 1, 2, 3 gitu kan. Kalau ini enggak, tapi tampilkan label apa ya ini tampilkan. Ini kalau daftar gambar berarti labelnya gambar 1. Musik option bukan, beda lagi. Enggak sama seperti daftar isi, enggak. Beda. Ya, ditampilkan satu-satu per nama label. Oke. Oh, ini masih di bold ya. Oh iya, masih di bold ini. Lupa. Makanya ini ini di bawah udah dibenerin kan. Nah, ini masih
cetak tebal, tinggal klik kanan, update. Ada perubahan halaman, ada perubahan ketikan, daftar isi, tinggal klik kanan, update. Update page number only, halaman saja, atau entry tabel semuanya. Ya, semuanya. Itu dah. Sama bang, tabel juga gitu. Apa ya ayah? Mana kayak? Nggak ada bang. Tapi tadi kok sekarang udah diambil sih. Di mana ya? Di miskol aja coba. Lupa. Nah, kalau daftar tabel juga sama kayak gitu. Nggak jauh beda. Apa? Restoran, bisa tabel of figure. Nah, oke. Udah. Nah, ada satu kursus seperti ini. Ini mah udah lah ya. Ini tugas 3 sampai sini. Cuman ada kasus seperti ini, contoh yang lain. Kalau kita menampilkan dua label, bab 1, bab 2, gambar 1, gambar ini, label yang berbeda lah intinya. Seperti ini. Anggap aja tabel 1 ini tulisannya gambar 2.1 gitu ya. Ini ada jarak. Ya. Ini kalau di langsung di backspace ini hilang. Jadi caranya pakai shift aja, pakai shift. Nah, jadi shift panah kiri satu kali udah hilang. Jadi ini rapat. Nah kayaknya sih kalau udah tahu sih kayak yang sepele ya, tapi kalau yang nggak tahu ya nggak tahu aja gitu, kadang malah jadi stres. Jadi ini rapat. Jadi gambar 2.1 gitu, di bawah. Nah, udah itu tugas 3 sampai sini. Dari awal sampai sini. Jadi makin dilengkapi, makin disesuaikan. Ada musuh. Ayah kerja dulu ya. Ya. Nanti jam 1 kita main ya. Ya, nanti jam 1 ayah selesai baru main ya. Oke, ini level 3, tugas 3. Tugas 4 di pertemuan 5 ini membuat daftar pustaka otomatis ya. Daftar pustaka itu kan biasanya banyak kan di bab 2 lah ya, bab 2. Nah, di bab 2 ini juga sama ya, kita tentukan dulu kerangka pemikiran ataupun strukturnya. Saya yang pakai yang hafal aja ya. Anda bisa aja tiap fakultas, tiap kampus berbeda-beda. Tinjauan kemudian setelah itu disesuaikan dengan judulnya. Kalau judulnya panjang kan sistem informasi akademik, jadi perancangan sistem informasi mengenai, nah ini beda misalkan akademik. Ini level 2-nya. Ya kan akademik berbasis web. Apa itu web? Dijelaskan. Ini ada level 3-nya juga. Apa itu definisi dari perancangan? Terus kemudian juga harus diketahui juga definisi dari sistem itu apa sih? Terus definisi dari
Informasi itu apa sih? Data dan informasi itu. Jadi data bisa berubah jadi informasi. Informasi juga bisa menjadi kembali kembali menjadi data lagi. Ini jelaskan dulu. Nah, itu baru mulai kombinasi kombinasi dari antara sistem dengan informasi. Nah, karena ini memiliki definisi yang berbeda. Baru sekarang terakhir secara keseluruhan perancangan sistem informasi seperti itu. Ya. Sama akademik juga. Akademik nanti definisi apa? Ya. Kalau bisa ya jangan dari satu sumber gitu, dua atau tiga ini dua juga itu udah sangat minimal. Ya, jangan satu, ya, satu minimal dua lah. Karena untuk membandingkan benar nggak sih menurut si A, kalau menurut si B gimana? Sehingga menurut kalian apa definisi akademik itu? Biasanya seperti itu. Sama web juga sama kayak gitu. Ya. Oke, saya akan terapkan stylenya dulu. Satu, nah ini level dua, numberingnya 2.1, udah nggak perlu dicontohkan lagi lah ya. Bikin numbering udah diajarkan tadi yang di bab satu, jadi sekarang saya bisa langsung saja. Nah ini level 3 nya, numberingnya 221 nanti 221, oh ini nih. Nah ini rapih ya. Nah ini udah ada strukturnya, baru kita bikin eh bikin daftar buku atau daftar referensi, daftar sumber ya. Ini misalkan contoh, kalau ini sih sebenarnya peletakan pengarang itu bisa di depan, bisa di belakang, itu nggak jadi masalah ya. Bisa disesuaikan dengan kondisi kutipannya seperti apa, apakah kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, gitu ya. Itu bisa diatur ya. Jadi menurut siapa mengatakan bahwa gitu kan, perancangan adalah apa ya, gini aja lah pokoknya. Biasanya ini nggak lebih, kalau kutipan langsung ini nggak lebih dari 3 baris titik. Nah, jadi ini nama pengarangnya saya rencananya akan tempatkan di tengah, di depan. Nah, cuman kita belum punya sumbernya nih, kita belum punya sumber, kita bikin sumber dulu, sumber data sumber ya. Nah, oke, kita bikin reference insert citation, bukan citata ya, citation. Nah, klik tambahkan sumber baru. Tenang. Oh, lama. Nah, nanti di jaring tiket saya ada pertanyaan. Tipe-tipe sumber itu apa aja sih? Nah, lihat aja jawabannya ada di sini. Ya, kalian lihat-lihat aja. Sumber yang umum itu yang paling umum biasanya buku. Jadi saya contohkan buku. Ya. Di sini author berarti pengarang, gitu kan ya. Nah, nama depannya kalau ada nama tengah ya tulis nama tengahnya. Tengah salah. Ini nomor normal saja. Ya. Kemudian judul bukunya apa? Definisi perancangan. Apa ya? Kode pengembangan, apa ya? Apalah gitulah judulnya lah.
tahun terbit misalkan tahun 2020 atau barulah sekarang 2021 terbit di bukan Pamulang ya, Pamulang bukan kota, eh jadi kan salah kan, eh selatan, publishernya penerbitnya yaitu nah, jadi membuat sumber yang jenisnya tipenya dari buku itu atribut yang pertama harus diketahui pengarangnya siapa, judulnya apa, tahun terbit, kota penerbit, dan nama penerbitnya apa. Itu atribut yang perlu diketahui dalam membuat daftar sumber dari buku. Ya, oke. Jadi saya oke dulu, oke. Nah, jadi ini muncul, ini nggak diketik ini. Ya. Ciri khasnya kayak gini, ada bordernya. Ada nih. Oke, rehat dulu 5 menit lah ya. Rehat dulu 5 menit dengan lama-lama. Nanti saya akan sambung aja dulu. Ya, nunggu adan doang.
Oke, ini lanjut ya. Jadi tadi udah membuat satu sumber yang berasal dari buku ya. Jadi saya contohkan ini pengarahnya saya disimpan di depan kutipan. Bisa dikatakan ini kok nggak salah namanya kutipan langsung ya. Kutipan langsung. Aduh, kenapa saya jadi ngos-ngosan ya? Gara-gara turun ke bawah. Oke, ini yang satu dari buku. Saya akan contohkan untuk yang kedua. Saya contohkan yang kedua. Oh ya, sebelum contohin. Di sini setelah membuat ini satu, ada daftarnya. Jadi kita punya satu sumber. Jadi kalau di halaman berapapun ya kita mau menggunakan sumber yang ada, tinggal diklik keluar. Ya, jadi kok enak kalau udah punya daftar. Ya klik 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 keluar sendiri. Nah, ini juga kalau ya intinya sih kutipannya sama lah ya, kutipannya apa aja mau di belakang juga sama aja. Ya yang penting ini membuat sumbernya. Nah, saya contohkan untuk sumber yang lain selain dari buku, saya ambil dari web website. Nah, di sini atribut yang pertama yang tanyakan sih sama pengarangnya siapa. Pengarangnya siapa di sini membedakan dikit. Nah, nggak pakai vokal, depan, tengah, belakang. Urutannya sama sih sama biasa aja normal. Nah, kalau yang berasal dari website, kita yang pertama yang harus tahu yaitu URL-nya. Harus tahu lebih jelas. ac.id. Terus biasanya dia ada slash foldernya apa. Kalau sampai ketemu halaman ya. Kan di sini apa ya? Seminar, seminar teknologi .html. Nah, jadi sampai ketahuan halamannya ada di mana gitu. Jadi URL secara utuh. Ya. Nah, kalau sudah punya link ya lengkap seperti ini, baru bisa atribut nama halaman. Ini berarti seminar teknologi. Eh, nah, seperti ini. Kemudian nama websitenya. Oh, tadi web page, sekarang website. Websitenya misalkan ini. Kemudian di postingnya kapan? Kapan 20 bulan bulan Maret aja deh. Tanggal tanggal 2. Tanggal 2. Oh iya, tanggal 2 aja. Nah, kemudian atribut yang harus kalian punya juga, kalian mengaksesnya kapan. Jadi kalau di sini katakan sekarang ya, hari ini Maret tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 29. 29. Ini kenapa harus punya sih tanggal akses? Nah, ditakutkan kalian karena akses, kalian mengambil kutipan. Kalian sidang bulan Maret April, entah tanggal berapa April aja. Itu takutnya saat sidang kalian disuruh
buka akses lagi halaman tersebut. Begitu nggak ada, begitu dibuka ternyata halamannya sudah tidak dipublish, sudah nggak di, ya udah dihapus lah intinya. Dihapusnya ini bener nggak setelah tanggal kalian akses, itu yang diuji. Kalau dihapus, artikel ini dihapus setelah tanggal kalian akses, misalkan tanggal 31 Maret, itu nggak jadi masalah. Ya. Yang menjadi masalah yaitu kutipannya sudah dihapus sejak bulan Februari. Kalian mengakses kan, bulan Maret. Itu kan pasti dipertanyakan. Ya. Itu kan bisa ditelusuri. Nah, itu makanya kenapa tanggal akses ini kalian butuhkan. Ya. Nah, mungkin tadi juga kelas sebelumnya ada yang, Pak, saya atribut ataupun field tanggal aksesnya nggak ada, nggak keluar. Nah, ini kalian checklist aja nih. Show all bibliography field. Checklist aja. Ini bisa kelihatan semua. Show all. Kalau saya kebetulan ini udah ada. Kalau yang nggak ada, checklist aja ini. Oke. Oh, udah. Nggak apa-apa lah, sama aja. Sekarang tinggal, tuh, udah punya dua. Udah punya dua, udah beres. Menambahkan daftar sumber, daftar referensi, tinggal bikin daftar pustaka di lembar daftar pustaka. Cuma 3 kali klik, referen, bibliografi, insert, bibliografi. Aduh, jadi gampang ya? Kalau udah tahu gampang. Formatnya udah ada, urutannya susunannya udah ada, udah atribut apa? Udah alfabetik, udah alfabet ini udah. Nah, tinggal merubah. Kalian kan skripsi bahasa utamanya Indonesia, gitu kan, bukan Inggris. Jadi ubah ini doang nih. Jadi di akses Maret tanggal 29 dari bahasanya doang, misalnya bahasa. Ya. Oke, udah. Ini tugas 4 di pertemuan 5. Tapi saya untuk mengumpulkannya di pertemuan 5 belum saya buat, belum saya bikin. Jadi belum bisa ngumpulin saat ini. Paling nanti malam baru saya bikin. Lupa saya tadi malam baru bikin forumnya doang. Oke, silakan ada yang tanyain dulu nggak? Udah selesai ini. Nggak tahu pada kemana ini orang ini. Bapak izin bertanya. Ada. Soal boleh. Untuk tugas 4 berarti buat yang daftar pustaka Indong ya Pak? Iya. Ngelanjutin dari yang kemarin ya Pak? Iya, betul sekali. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Aduh, hancur banget suara gua.
Salah.